Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Yuk Cari Tahu, tempatnya fakta menarik dan berita terupdate. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kartun yang satu ini? SpongeBob SquarePants adalah serial animasi populer yang diciptakan oleh Steven Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut. SpongeBob SquarePants mulai ditayangkan pada tahun 1999 di Amerika Serikat. Serial SpongeBob SquarePants menceritakan tentang kehidupan di bawah laut di kota Bikini Bottom di Lautan Pasifik. Tokoh-tokoh dalam kartun ini terdiri dari SpongeBob, Patrick, Squidward Tentacles, Gary, Mr. Crab, dan masih banyak lagi. Tapi di balik lucunya kartun ini, ternyata ada teori seramnya juga loh. Kira-kira teori seram apa aja sih yang ada di kartun SpongeBob SquarePants? Yuk cari tahu! Hal ini merupakan teori konspirasi yang paling banyak diperbincangkan oleh kalangan fans kartun SpongeBob nih guys. Teori ini telah diungkapkan oleh Capmaster di Reddit sekitar 7 tahun lalu. Dalam teori ini, SpongeBob dan seisi Bikini Bottom bisa bertingkah aneh dikarenakan mereka berada di bawah tempat pengetesan nuklir Bikini Atoll, sebuah pulau yang pernah menjadi tempat uji perangkat nuklir pada tahun 1940 sampai 1950-an. Kebenaran teori ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Nickelodeon. Pada tahun 1946, Amerika memang pernah mengetes efek salah satu bom nuklir mereka di bawah laut. Efek ledakannya diabadikan dalam bentuk video yang selalu kita lihat setiap ada adegan ledakan di Bikini Bottom. Kabarnya Rock Bottom lebih terkena efek nuklir yang lebih parah. Makanya penduduk Rock Bottom lebih terlihat aneh dibandingkan dengan penduduk Bikini Bottom. Bagi kalian penggemar kartun SpongeBob, pasti sudah tidak asing lagi dengan hidangan yang satu ini. Kalau diperhatikan, bentuk bangunan Krusty Krab mirip dengan perangkap kepiting yang sering digunakan oleh para nelayan loh guys. Hal ini bisa jadi indikasi bahwa Krabby Patty dibuat dari daging kepiting. Pada episode 28 musim ketiga, berjudul Meat-Lab Crustacean, terdapat adegan Tuan Crab mengambil Krabby Patty dari pelanggan yang sedang berjalan. Setelah melahap Krabby Patty itu, Tuan Crab berkata, jadi seperti ini rasaku. Hal ini semakin menguatkan teori bahwa Krabby Patty dibuat dari daging kepiting. Lagi pula, entah kalian sadar atau enggak nih, di Bikini Bottom sangat jarang ditemui kepiting lainnya kecuali Tuan Krabs. Jadi bisa aja kan, para kepiting tersebut sudah dibunuh oleh Krabs buat dijadikan resep rahasia Krabby Patty. Kalau kalian sering menonton SpongeBob, kalian pasti selalu melihat adegan SpongeBob yang selalu mengganggu Squidward. Namun, seberapa parah SpongeBob mengganggunya, Squidward tetap saja menetap dan tidak pindah. Walaupun ia pernah beberapa kali mencoba untuk pindah di beberapa episode, namun ujung-ujungnya dia pasti akan merindukan tetangganya tersebut. Nah, pengguna Reddit bernama DirtPP mengungkapkan alasannya. Tanpa sepengetahuan Squidward, ia sebenarnya diutus sebagai malaikat pelindung yang ditugaskan untuk menjaga SpongeBob. Perlu kalian tahu, dulu Squidward merupakan pemain klarinet yang handal. Saat ia sedang melakukan pertunjukan, dia telah menghancurkan pertunjukannya sendiri. Squidward akhirnya merasa malu dan memutuskan untuk pindah dari lingkungan lamanya. Orang tua SpongeBob pun membantu Squidward yang sedang dalam keadaan terpuruk dan meminta dia untuk menjaga SpongeBob sebagai bayaran dari hutang yang telah diberikan pada Squidward. Lagi pula, jika dipikir-pikir, dari mana Squidward mendapatkan rumah yang terbilang mewah dan uang yang cukup untuk membeli peralatan-peralatan seni di rumahnya hanya dengan mengandalkan gaji minim sebagai kasir? Episode yang hilang tersebut tidak lagi ditayangkan. Episode Red Mist ini berisi adegan-adegan yang mengerikan, seperti Squidward yang digambarkan melakukan aksi bunuh diri.
Ternyata episode itu ditulis oleh pria yang berasal dari Skotlandia yang merupakan seorang pembunuh berantai. Adegan seram dalam episode Red Mist untuk mengendalikan pikiran penontonnya untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang buruk. Ih, serem ya. Selain karena terpapar radiasi nuklir, keanehan sifat dan sikap para penghuni Bikini Bottom juga menggambarkan penyalahgunaan narkoba. Dilansir dari Screen Rant, Dark Theory ini menyoroti bagaimana sifat dan sikap setiap karakter SpongeBob mirip dengan efek pemakaian narkoba tertentu. Meski nggak ada kemungkinan emang mereka menggunakan narkoba, teori ini melihat efeknya terhadap perilaku sehari-hari. SpongeBob misalnya, dengan imajinasinya yang liar dan out of the box, serta perubahan emosi yang ekstrim dari ceria jadi sedih atau takut, itu adalah efek samping pemakaian Magic Mushroom. Kalau Patrick, karena terlalu santai, malas dan bicaranya lambat, bisa jadi dia kalau pakai narkoba pakainya ganja. Kalau Squidward, sifatnya cocok dengan pengguna heroin yang manipulatif, kinerjanya nggak bagus di tempat kerja, moody, dan sering menghindari kontak mata. Sementara Mr. Krabs dan Miss Puffs, perilaku mereka mirip pemakai kokain. Mereka paranoid, yang satu soal uang dan yang satu soal SpongeBob, dan gampang tersinggung. Mr. Krabs nggak mau kehilangan uang yang sepeser pun dan takut resep rahasianya dicuri. Sementara Miss Puffs selalu stres kalau berurusan sama SpongeBob di kelas mengemudinya dan merasakan trauma kalau harus menilai tes mengemudinya lagi dan lagi. Dalam teori ini diungkapkan juga bahwa satu-satunya yang bersih cuma Sandy. Makanya Sandy selalu kesal kalau ketemu sama SpongeBob dan Patrick karena merasa mereka selalu bersikap menyebalkan dan tidak jelas. Percaya atau enggak, ini tetap teori menarik ya guys. Membayangkan seorang bayi paus lahir dari keluarga kepiting rasanya aneh ya. Teori fans yang satu ini berusaha menjelaskan keanehan itu. Katanya mungkin saja pada saat Pearl masih bayi, ibunya terbunuh kait pancingan dan Tuan Krabs menyaksikan tragedi itu. Karena perasaan bersalah dan iba, dia pun memutuskan untuk merawat bayi paus yang sendirian itu. Teori ini juga menjelaskan kenapa Tuan Krabs sangat takut kait pancingan dan melarang Patrick juga SpongeBob bermain-main dengan benda itu. Ini mungkin sedikit basi ya, tapi setiap tokoh punya beberapa karakter yang berbeda. Dan di tiap karakter itu terdapat beberapa sifat yang dianggap sebagai 7 dosa besar. Ini adalah beberapa karakter dari semua tokoh di kartun SpongeBob tersebut. Sobat SpongeBob yang satu ini dikenali sebagai tupai ilmuwan yang tinggal di akuarium bawah air. Terus dari mana sombongnya? Sebagai rival karate SpongeBob, dia sering banget menunjukkan kesombongannya dalam bela diri atau penemuan mutakhirnya. Selain itu, ada juga episode Pressure di season 2 yang menggambarkan bahwa Sandy membanggakan hewan darat lebih tangguh daripada hewan air. Sampai-sampai di akhir episode, teman-temannya kelabakan karena harus mencicipi hidup di darat. Meskipun begitu, akhirnya Sandy sadar bahwa tiap makhluk hidup punya kelebihannya masing-masing. Sudah kelihatan jelas, Tuan Krabs yang punya bisnis restoran cepat saji Krabby Patty ini terkenal cinta banget sama yang namanya uang. Mulai dari uang kertas sampai recehan 1 sen aja disayang banget. Dengan modal 2 karyawan bergaji rendah, SpongeBob dan Squidward, dia meraup keuntungan sebesar-besarnya. SpongeBob pun menanggapinya dengan santai karena dia sayang banget sama teman-temannya termasuk Tuan Krabs. Sementara Squidward selalu mengeluh. Kalau dilihat-lihat, tidak ada yang salah dengan SpongeBob. Padahal karakter ini mewakili nafsu yang dimiliki setiap umat manusia. Nafsu memang biasa dikaitkan dengan birahi atau dorongan seksual seseorang. Namun berhubung SpongeBob adalah tontonan anak-anak, jadi nafsu ini lebih general walau dalam tahap berlebihan. Misalnya, dia begitu mengagungkan persahabatan sampai-sampai sering terjadi malapetaka. Tidak hanya dirinya sendiri yang tertimpa kemalangan akibat nafsunya ini, tapi juga teman-temannya yang lain. Biasanya yang jadi korban itu Squidward.
Sering banget ada episode yang mana Plankton berusaha mencuri resep rahasia Tuan Krabs. Dasarnya itu karena iri hati. Dia membuat bisnis restoran tapi tidak bisa menandingi Krusty Krab. Jelas, soalnya dia menyajikan makanan dari bahan yang sangat berbahaya. Karena dia iri, tanpa segan dia mengupayakan segala cara untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty. Ujung-ujungnya tidak pernah berhasil. Siput yang mengeong seperti kucing ini jadi peliharaan kesayangan SpongeBob. Selain cerdas, ternyata diam-diam Gary itu rakus loh guys. Maklum, mungkin otaknya butuh asupan lebih buat berpikir. Buktinya, coba lihat beberapa kali saat SpongeBob memberi makan. Gary tetap saja minta makan terus. Bahkan ada di salah satu episode, waktu Gary ditinggal dan dikasih makan segunung. Gary langsung habisin saat itu juga. Sudah jelas kenapa dia masuk kategori pemarah. Meski dibilang dia yang paling normal dan logis di antara yang lain, seringkali semesta berkehendak lain. Ketiban sial pun sudah jadi makanan sehari-hari untuk Squidward. Apalagi penyebabnya kalau bukan ulah SpongeBob dan Patrick. Kalau sudah begini, pasti dia cuma bisa marah-marah dan mengutuk keadaan. Sering juga dia balas dendam dengan SpongeBob dan Patrick. Tapi ujung-ujungnya dia menyesal dan tetap menganggap mereka seperti sahabat. Patrick terkenal seantero Bikini Bottom sebagai makhluk paling malas. Bahkan dia sendiri pernah dapat penghargaan sebagai makhluk yang paling tidak berbuat apa-apa. Pencapaian yang luar biasa bukan? Ada juga salah satu episode yang mana saat dia mengeluarkan kertas to-do list dan mengisinya dengan nothing alias tidak ngapa-ngapain. Kebiasaan malas ini bikin dia bodoh sebodoh-bodohnya. Meski begitu, dia menjunjung tinggi persahabatan dan sayang banget dengan SpongeBob. Begitu pula sebaliknya. Mungkin ini masuk akal karena pada dasarnya bintang laut tidak punya otak. Nah, itu tadi beberapa teori konspirasi dari fans yang ada di kartun SpongeBob SquarePants karya Steven Hillenburg. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, karya dan karakter yang beliau buat masih melekat di pikiran kita. Menurut kalian gimana? Kalian punya teori lain gak nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis loh guys. Jangan lupa dong di-share juga ke teman-teman kalian kalau video ini menarik dan bermanfaat. Last but not least, stay healthy and peace out.